Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi. Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah untuk kedua kalinya dalam tahun ini menyepakati daftar rancangan undang-undang atau RUU yang masuk ke program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. Seperti pada Januari lalu, Prolegnas yang disepakati mencakup 33 RUU. Bedanya, pada kesepakatan kali ini, RUU Pemilu ditarik dari daftar dan diganti RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Ya, itulah topik editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini, Rabu 10 Maret 2021 dengan tema Pemilu 2024 menanti kepastian. Bersama saya Indra Maulana dan kami tentu saja mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 021 583 99 100. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Salamun. Bang Don, selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita segera keluar dari pandemi, doa yang selalu kita sampaikan ya Bang Don ya. Oke Bang Don, sebelum kita bicara tentang topik editorial kita pada pagi hari ini, kita ingin ulas dulu sejumlah headline Media Indonesia. Yang paling menarik adalah di sisi kiri di harian Media Indonesia hari ini adalah bicara tentang kasus korupsi lahan Pertamina di Simpruk, Jakarta Selatan ya. Di sini diungkapkan bahwa ternyata orang dalam dan Cukong ini bekerja sama membobol 244 miliar rupiah. Catatan Bang Don seperti apa tentang headline kita? Iya Indra, kalau kita sudah lama menjadi wartawan, kita lihat keterlibatan semacam ini sudah modus lama. Sudah modus lama sebenarnya. Modus lama, keterlibatan orang dalam, lalu kemudian mafia tanah, Cukong, lalu kemudian mafia hukum. Ini ikut itu serta rantainya di dalam. begitu ya? Itu mata rantainya begitu. Karena apa? Karena keputusan terakhir itu ada di mata rantai seperti itu. Jadi mau menang atau tidak harus membawa semua itu. Karena itu biayanya juga mahal. Betul. Lalu Kemudian ya objeknya juga harus besar, dan kalau itu berkaitan dengan aset negara ya pasti besar. Seperti ini di Pertamina ini ada 244 miliar. Betul. Cuman yang menarik itu Indra bagi saya adalah fenomena whistleblower. Nah, ini harus didorong orang-orang seperti saya kira banyak sekali pegawai atau aparat sipil atau BUMN yang paham tentang ini di dalam, tetapi mungkin kesulitan untuk menyampaikan itu ke aparat hukum begitu. Dan kalau mereka dilindungi, rasa-rasanya ini bisa gitu. Karena mereka selama ini kan ada ketakutan, kekhawatiran kalau mau menjadi whistleblower begitu ya. Karena yang begini tuh biasanya juga susah disembunyikan di dalam sebuah instansi. Ada aja gitu. Cuman tidak ada yang berani bersuara selama ini. Sekarang kalau lihat begini akan ada justice kolaborator, ada karena whistleblower. Menurut saya sekarang era yang membuat kalau bisa ini didorong terus-menerus gitu. Ini jadi bagian dari utamanya pengawasan itu publik. Kalau kita bicara bahwa sebenarnya ini adalah modus lama, mata rantai kejahatan yang sudah lama. Betul. Bedanya sekarang fenomena whistleblower muncul, ini diharapkan bisa mengurangi modus lama yang harusnya sudah tidak ada lagi nih kejahatan seperti ini begitu ya. Ya artinya kejahatan yang dilakukan oleh aparat yang lebih tinggi gitu, itu bisa dibuka oleh aparat atau staf yang lebih rendah di bawahnya, dan itu mendapatkan perlindungan. Poin kita kan adalah bahwa korupsi itu bisa diungkap. Dan kejahatan-kejahatan macam ini tidak boleh selalu terjadi, dan kita juga harus aparat itu juga harus tahu, atau pejabat-pejabat itu harus tahu bahwa di sekitar dia itu ada kemungkinan seperti banyak yang bisa melihat begitu. Dan mungkin kalau hujan tidak merata lalu itu dibongkar gitu. Tapi bahayanya kalau hujan merata ini itu yang repot kan. Tapi pasti ada saja orang yang tetap ada. Tidak ada rahasia di antara 3 orang. Tapi kita yakin pasti akan ada yang mengungkap lah Bang ya. Seperti itu. Ini menjadi catatan yang menarik. Oke, kita ke halaman 2. Editorial headline kita pada pagi hari ini menyoroti tentang gambar yang luar biasa ini ketika ada seorang biarawati yang berlutut memohon kepada aparat kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif ini di Myanmar ya. Dan menariknya berita di bawahnya bercerita tentang militer Myanmar beredel 5 media independen. Seperti inilah memang kondisi sebuah negara jika kemudian ada junta militer di situ, Bang Don. Iya Indra, ini kalau lihat gambar ini ya, ini kejadian yang kedua, dan saya kira ini simbol bagaimana kekerasan tidak boleh, jangan, kalau bisa jangan dilawan dengan cara kekerasan. Tetapi menjadi persoalan di mana-mana junta militer seperti di Myanmar atau di tempat lain itu adalah
mengorbankan kebebasan dan mengorbankan demokrasi termasuk memberedel media. Betul. Saya kira saya orang yang mengalami ketika bersama Bang Surya punya koran pada masa Pak Harto. Itu di Bredel, Harian Prioritas, lalu kemudian pada saat itu juga ada Sinar Harapan, lalu kemudian beberapa koran lain yang di Bredel. Yaitu betul-betul melumpuhkan semua gagasan dan semua aspirasi tentang demokrasi. Kita melihat bahwa salah satu kejahatan dari sebuah kekuasaan semacam ini adalah melumpuhkan itu semua, dan ini bukan saat yang tepat sebetulnya, bukan saat yang tepat, dan kita berharap bahwa Myanmar akan segera menyelesaikan persoalan. Bicara tadi menyinggung soal mata rantai, kalau di topik sebelumnya ini juga ada mata rantainya ketika mulai terjadi kudeta, ada junta militer turun di situ. Sudah bisa dibayangkan sebenarnya ada protes, ada korban, lalu kemudian media dibredel, nanti internasional ikut bergerak begitu Bang? Ya, biasanya modelnya seperti itu, lalu kemudian misalnya akan ada embargo dan seterusnya untuk memaksa Myanmar atau memaksa junta untuk memberi kembali demokrasi. Saya kira begini. Dan yang rugi masyarakatnya justru di bawah. Saya kira harus ada kesadaran untuk membuat masyarakat sipil itu bertanggung jawab sendiri atas hasil pilihannya. Kalau pemimpin hasil proses demokrasi sipil itu hasilnya jelek, mereka harus bisa juga membuat pada saat pemilu yang demokratis, mereka juga harus mengakhirinya. Jadi serahkan itu kepada masyarakat untuk kemudian memilih secara demokratis dan mengakhirinya juga secara demokratis. Gitu. Oke, baik, kita berharap yang terbaik lah untuk negara tetangga kita begitu ya Bang. Sekarang kita bergeser ke headline ketiga, ini adalah tentu kabar yang menggembirakan. Badan POM sudah mengeluarkan Emergency Use Authorization ya, EUA terhadap vaksin AstraZeneca yang datang ya 2 hari yang lalu begitu. Artinya ini menjadi kabar yang luar biasa baik. Proses vaksinasi juga akan segera bisa mencapai targetnya ya Bang Don ya. Dengan target herd immunity itu semoga kita segera keluar dari pandemi. Iya Indra, kan ada laporan yang mengatakan bahwa kita itu baru akan selesai vaksinasi sampai 10 tahun. Ternyata pemerintah kita bersama masyarakat mempunyai jalan untuk kemudian bisa lebih cepat. Saya kira saya ikuti ketika ada penjelasan sejak awal dari Pak Erick Thohir, lalu kemudian dari Ibu Retno, Menlu, lalu kemudian belakangan Pak Budi Sadikin sebagai Menkes, bagaimana usaha untuk bisa mendapatkan vaksin, lalu kemudian bagaimana target-target untuk mempercepat vaksinasi. Dan kalau Pak Budi Sadikin itu rajin sekali menyampaikan data ke kita. Dan sekarang di kawasan Asia Tenggara, bahkan mungkin di Asia Tenggara dan sekitarnya, regional ya, kita termasuk yang paling cepat naik jumlah orang regional yang bisa divaksin gitu. Dan kedatangan AstraZeneca ini kan karena pemerintah mengambil sumber vaksin itu dari beberapa produsen atau supplier, tidak tergantung pada satu aja. Ini pemerintah sejak semula kan ada Sinovac dari China, ada AstraZeneca yang sekarang sudah diizinkan oleh BP POM dari Inggris, lalu kemudian akan ada Pfizer dari USA dan Jerman, lalu kemudian Novavax dari Amerika. Jadi saya kira kalau lihat seluruh proses negosiasi untuk memperoleh vaksin, lalu persiapan kita internal, kita so far, kalau tidak ada hal yang fatal betul, 15 bulan itu mestinya bisa tercapai. Kita aminkan doa itu Bang, kita aminkan doa itu, baik. Oke, kita masuk ke topik, singgung sedikit ya, topik editorial kita sebelum kita lihat tayangan lengkapnya, editorial Media Indonesia hari ini. Pemilu 2024 menanti kepastian, ini sebenarnya berbicara kepada soal pilkada serentak ada 2024 ataupun 2000. Catatan sedikit dari Bang Don sebelum ke. Ya, ini mengakhiri pro kontra tentang apakah tahun 2022-2023 itu masih ada pilkada gitu. Dan fraksi-fraksi kecuali PKS dan Demokrat sudah setuju, udah dicabut aja dari prolegnas. Sehingga kita bisa pastikan pilkada serentak itu akan terjadi pada tahun 2024. Serentak 2024 ya. Tentu ada persoalan-persoalan di sana, ada persoalan substansial, ada problem pragmatis, politis gitu. Kenapa orang menolak, kenapa orang pro, ada gitu. Tetapi menurut saya kita mungkin harus kembali pada soal pokoknya. Entah 2023, entah 2024 atau 2022. Saya kira ini saat yang baik untuk kemudian kita sampai pada substansinya. Apakah kita bisa menjalankan demokrasi secara benar dan berkualitas. Lalu kedua, apakah proses ini bisa menghasilkan pemimpin yang juga bagus untuk kepentingan rakyat. Karena pada ujungnya kita yang memilih. Kalau kita bisa memilih yang bagus, kita untung. Kalau kita salah memilih, kita juga tanggung sendiri. Itu betul.
Saya senang sekali ketika nanti poin kita sampai kepada outputnya, tidak berkutat pada soal aturannya serentak atau tidak serentak saja, tapi output buat masyarakatnya apa. Tapi kita tunda dulu ya Bang Don, kita lihat tayangan selengkapnya editorial Media Indonesia hari ini, Pemilu 2024 menanti kepastian. Pemilu 2024 menanti kepastian. Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah untuk kedua kalinya dalam tahun ini menyepakati daftar rancangan undang-undang atau RUU yang masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. Seperti pada Januari lalu, Prolegnas yang disepakati mencakup 33 rancangan undang-undang. Bedanya, pada kesempatan kali ini, RUU Pemilu ditarik dari daftar dan diganti RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Kesepakatan itu masih harus mendapatkan pengesahan di rapat paripurna DPR RI. Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menolak rancangan undang-undang pemilu dicoret dari usulan Prolegnas sangat mungkin melontarkan penolakan atas daftar rencana pembahasan rancangan undang-undang tersebut pada rapat paripurna. Keberatan kedua partai utamanya pada tertundanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang habis masa jabatan mereka dalam kurun waktu 2022-2023. Ada kekosongan kepemimpinan di daerah selama masa itu yang berpotensi membuat pembangunan daerah mandek. Kemudian, pelaksanaan pilkada pada 2024, tahun yang sama dengan pemilihan presiden dan legislatif, memberikan beban luar biasa besar pada penyelenggaraan. Hal itu berkaca pada pemilu serentak 2019 yang tanpa pilkada saja sudah menimbulkan kelelahan petugas pemilu hingga merenggut korban jiwa. Akan tetapi, bila ditelaah lebih jauh, pencabutan rencana revisi Undang-Undang Pemilu yang juga mencakup revisi Undang-Undang Pilkada mengusung kepentingan nasional yang lebih besar. Bukan sekadar gontok-gontokan memperebutkan kekuasaan, pun ada wibawa pembentukan undang-undang yang dipertaruhkan. Tahun depan, pandemi COVID-19 diperkirakan belum berakhir. Betul, pemerintah menargetkan vaksinasi tuntas pada triwulan ketiga 2022. Namun, pencapaian target memerlukan usaha keras dan kerja bareng. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu memusatkan pikiran, tenaga, anggaran, dan kebijakan secara umum pada penanganan wabah COVID-19 serta penuntasan vaksinasi. Hiruk-pikuk penyelenggaraan pilkada akan mengganggu konsentrasi, bahkan bisa menghambat penanggulangan pandemi. Apalagi ada pilkada DKI Jakarta yang pada 2017 berlangsung begitu panas. Tidak ada jaminan hal serupa tidak terulang kembali. Cekcok di tengah masyarakat hingga elit akan menimbulkan berbagai persoalan yang kontraproduktif terhadap upaya menyudahi pandemi COVID-19. Hal lain yang perlu dicermati, amanat undang-undang yang menyerentakkan pemilihan legislatif, presiden, hingga pilkada di 2024 belum dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada merupakan produk legislasi nasional yang tidak sembarangan disusun. Sejogjanya, beri kesempatan aturan terlaksana demi kewibawaan undang-undang itu sendiri. Toh, kedua undang-undang itu disetujui oleh seluruh fraksi termasuk Demokrat dan PKS. Saat ini, ada jeda waktu sekitar 3 tahun untuk mematangkan persiapan pemilu serentak 2024. Semakin matang persiapan, maka musibah kelelahan petugas pemilu bisa terhindarkan. Demikian pula perihal kekhawatiran kekosongan kepemimpinan di daerah. Undang-Undang Pilkada telah mengatur jabatan kepala daerah yang sudah berakhir diisi pejabat gubernur atau bupati sampai kepala daerah baru dilantik. Tentu ada keterbatasan kewenangan bagi pejabat kepala daerah. DPR dan pemerintah dapat membahas lebih lanjut perlu atau tidaknya kewenangan tersebut diperluas agar kemajuan daerah tidak terhambat. Rapat paripurna DPR harus segera memutuskan nasib Undang-Undang Pemilu dengan mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021 tanpa rancangan Undang-Undang Pemilu di dalamnya. Dengan begitu, semua pemangku kepentingan bisa segera beranjak menyiapkan pemilu serentak 2024.
Saya ajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 021 583 99 100. Beda editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Anda masih menyaksikan bedah editorial Media Indonesia dan saat ini kita telah tersambung dengan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa. Selamat pagi, Bang Saan. Selamat pagi, Mas Indra. Halo Bang Saan, baik Bang Saan. Saya ingin tanya ini berarti kemarin ketika sudah dikeluarkan dari RUU Prolegnas prioritas begitu ya, artinya asa untuk tetap menggelar pilkada di 2022, 2023 itu sudah pasti tertutup dan jalannya adalah pilkada serentak di 2024 bersama dengan pemilu legislatif dan pilpres ya? Ya, itu udah pasti 2022 tidak ada pilkada, 2023 tidak ada pilkada, karena memang dalam Undang-Undang Nomor 10 2016, semua pilkada itu dilakukan di tahun 2024 pada bulan November. Jadi praktis 2 kali pilkada itu digeser semua ke 2024. Nah, artinya kan ini kalau kita lihat di 2022 ada jabatan yang sudah habis dari seorang kepala daerah, begitu juga di 2023, maka kriterianya akan diisi oleh penjabat sementara ya atau PLT di situ juga. Pertanyaannya sekarang ketika Pak Akmal Malik ya merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang menyatakan pemerintah masih mempertimbangkan kriteria seperti apa pejabat-pejabat yang akan menggantikan ini. Apakah ini akan menjadi soal bahasan tersendiri ataukah itu sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundangan, Kang Saan? Itu sudah diatur dalam perundangan dan itu sudah menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah ya. Misalnya kalau gubernur ya penjabatnya ya setingkat dirjen dari pusat. Kalau untuk bupati wali kota itu kan dari pejabat yang ada di pemerintahan provinsi kan, seperti yang biasa terjadi sekarang ini. Jadi sebenarnya, tinggal mungkin kriteria-kriteria itu yang cocok dengan daerah-daerah aja, yang dia benar-benar memahami daerah di sana ketika penjabat itu mau ditempatkan di sana. Oke. Kan kemudian ada pertanyaan biasanya penjabat sementara atau PLT ini kan hanya dalam waktu singkat. Tapi kalau kita lihat prakteknya ke depan, ini bisa cukup lama ya dengan Bang Saan. Dari 2022 ke 2024 menunggu 2 tahun. Dari 2023 ke 2024 menunggu 1 tahun. Sementara kita tahu ada fungsi pelayanan masyarakat yang tentu tidak bisa dilayani oleh penjabat yang sifatnya fungsinya atau kewenangannya tidak seperti gubernur ataupun bupati wali kota yang definitif. Ya memang ada keterbatasan ya terkait dengan soal kewenangan. Nah terutama terkait dengan soal pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis. Tapi itu semua itu kan nanti di atas persetujuan dari Mendagri. Jadi kalau misalnya penjabat mau melakukan pengambilan kebijakan yang strategis, misalnya terkait dengan pengisian jabatan-jabatan kepala dinas atau lain-lain, terkait dengan soal APBD, anggaran dan sebagainya, itu bisa minta izin atau persetujuan dari Kemendagri. Dan saya rasa persetujuan seperti itu karena memang ini juga bagian dari komitmen pemerintah pusat, saya yakin itu tidak akan terlalu sulit ya pemerintah pusat untuk memberikan persetujuan terkait dengan soal pengambilan kebijakan strategis. Tapi yang sifatnya pelayanan itu kan bisa berjalan otomatis saja kan gitu loh. Ini terkait dengan kewenangan yang lebih strategis saja. Kita kan menganut masih asas otonomi daerah ya, Kang Saan ya. Kalau bicara kemudian keputusan-keputusan strategis itu misalnya kemudian banyak sekali dikonsultasikan ke pemerintahan pusat dalam hal ini Kemendagri, sementara ada catatan kita di sini ada 271 daerah ketika menghadapi keputusan-keputusan strategis dan harus dikonsultasikan oleh Kemendagri. Apakah ini nanti secara teknis ya, ini sedikit saja Bang Saan soal teknis, tidak cukup mengganggu dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri? Ya kan salah satu fungsi Kementerian Dalam Negeri itu kan soal mengkoordinasi
terkait dengan soal pemerintah daerah kan, mengkoordinasi, mensinergiskan dan mengkonsolidasikan pemerintahan daerah kan, itu salah satu fungsi utama Kementerian Dalam Negeri kan gitu. Nah, maka karena dan selama ini juga terkait dengan soal APBD itu kan juga diberikan ke Kementerian Dalam Negeri lewat Dirjen Keuangan Daerah terkait dengan soal evaluasinya, terkait dengan soal berbagai revisi dan sebagainya. Jadi semua kayak provinsi, semua terkait dengan APBD itu kan harus disetujui oleh Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah. Baik. Kalau misalnya pejabat sementara atau PLT misalnya diberikan kewenangan dengan ada aturan yang mendukung misalnya ya, kewenangan yang hampir mungkin bisa menyamai dengan pejabat definitif, kira-kira Kang Saan dari fraksi Nasdem setuju tidak dengan hal itu? Kalau saya sih selama itu untuk kebaikan di daerah ya, dan juga dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita nggak ada masalah. Dan pasti Kemendagri akan dikonsultasikan, akan dibicarakan dengan DPR melalui Komisi 2 DPR RI. Oke, artinya sudut pandang Kang Saan dari fraksi Nasdem dengan adanya serentak di 2024, 2022, 2023 aman pelayanan untuk masyarakat ya, walaupun itu ada pejabat sementara atau PLT. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah itu. Kalau terakhir Kang Saan untuk pemilu 2024 sendiri, ini saya membayangkan serentak seluruhnya itu ya, baik pileg, pilpres maupun pilkada di sejumlah daerah itu luar biasa secara teknis. Apakah itu akan menjadi catatan tersendiri bagi fraksi Nasdem, Kang Saan? Ya, fraksi Nasdem sudah meminta ke penyelenggara khususnya KPU untuk membuat simulasi terkait dengan soal tahapan-tahapan pemilu, baik pemilu untuk legislatif dan presiden maupun untuk pilkada. Nah, dari tahapan-tahapan yang disimulasikan, kira-kira KPU membutuhkan dukungan apa dari parlemen, kan itu loh, dari DPR. Misalnya KPU sekarang meminta dukungan terkait dengan soal regulasi, apakah itu terkait Perpu dan sebagainya. Nah, kita nggak bicara dulu soal dukungan regulasinya. Kita minta KPU simulasikan, terus petakan dulu semua proses tahapan dari pemilu 2024, pileg, pilpres, dan pilkada ini, baru nanti kita konsultasikan kira-kira dukungannya di mana kan gitu loh. Bisa saja misalnya cukup dengan PKPU misalnya, mana yang cukup dengan PKPU, mana yang dianggap memang harus mutlak membutuhkan regulasi yang lebih tinggi. Undang-undang kan gitu loh. Itu baru nanti kita bicarakan. Oke. Baik, terima kasih Kang Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem atas informasi dan waktunya di Bedah Editorial Media Indonesia pagi ini. Terima kasih, selamat pagi Kang Saan. Baik, saya catatan ke Bang Don nanti soal apakah memang itu akan semudah itu pelayanan kepada masyarakat ketika 2 tahun, 1 tahun jeda dengan pejabat sementara. Kita ulas setelah jeda komersial berikut ini ya. Bedah Editorial segera kembali sesaat lagi. Kembali di Bedah Editorial Media Indonesia Pemilu 2024 menanti kepastian. Baik, kita masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Don. Bang Don, catatan dari Kang Saan tadi kan kita sudah banyak bertanya tadi ya. Sekarang mungkin catatan dari Bang Don sendiri seperti apa? Karena kita melihat ada 271 daerah yang akan diisi oleh penjabat sementara di 2022 dan 2023, sementara menunggu sampai 2024. Ini kan luar biasa lama. Betul. Memang asa untuk ini sudah selesai, sudah dicabut ya dari prolegnas prioritas. Tapi kita tetap ada catatan, ada 2 fraksi di situ yang menolak, PKS dan Demokrat. Catatan dari Bang Nun seperti apa nih? Iya, Indra, catatan ini penting. Tadi saya kira banyak hal yang bisa kita baca, bisa kita dengar gitu. Tapi yang unspoken dari para politisi unspoken dari para politisi adalah bahwa ini kan ada 271 pilkada dan itu menyangkut separuh dari kepala daerah di seluruh Indonesia. Daerah, ya, yang jadi soal adalah atau pertanyaan yang tersembunyi, bahkan ada yang terbuka tapi itu lewat para pengamat adalah bagaimana netralitas aparat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pejabat dan seterusnya. Ada
ada prasangka, ini prasangka ya. Iya. Nanti mereka ditunjuk oleh Mendagri yang mungkin akan menunjuk untuk kepentingan partai pemenang. Kira-kira begitu. Lalu kemudian orang lalu berpikir, apa iya pilkada serentak tahun 2024 nanti jangan-jangan sampai ada pemain wasit jadi pemain gitu. Ini yang menjadi keberatan-keberatan tapi itu, kan Bang, ini ya? kan Oke. ini kan prasangka. Prasangka, gitu. ya. Makanya tadi ketika Indra tanya kebangsaan, bagaimana cara mengatur kewenangan Ya, betul. pejabat itu, Betul. menurut saya harus masuk juga urusan yang beginian. Iya. Supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan tidak menimbulkan prasangka tadi gitu. Dan ada pembenaran terhadap Itu prasangka betul. tadi. Yang kedua, memang menarik. Kan ada alasan substansial, ada alasan teknikal, tetapi yang menarik itu adalah kita menjadi menjadi menarik untuk melihat bagaimana incumbent yang lowong selama 2 tahun, Betul. lowong selama 1 tahun. Betul, betul. Bagaimana peluang seorang incumbent yang misalnya track recordnya bagus, tapi bisa kemudian kalau 2 tahun tergerus informasi yang lagi disrupsi sepertinya, Iya. orang lupa gitu Iya. tentang Kinerja landmark, incumbent. kinerjanya dan seterusnya. Iya. Kalau yang jelek saya udah boleh dilupakan aja lah. Otomatis, ya. Tetapi itu juga fair untuk demokrasi sebetulnya. Jadi pendatang baru dengan incumbent seolah-olah mereka bisa datang Bertarung dari nol. bertarung dari titik yang hampir sama. Titik Gitu. yang hampir sama, Karena paling selama tidak. ini kan selalu ada penjelasan bahwa incumbent itu susah dilawan. Kali ini saya kadang-kadang berpikir, Indra, kalau disrupsinya berjalan, media sosialnya berjalan, begitu isu itu akan berubah, dan itu Belok-belok, unlimited, ya. orang lupa nama gubernur itu tempat siapa ya? Di satu tempat jadi lupa gubernur kemarin Lupa. siapa. Kemarin siapa ya? Karena kekosongan itu catatannya menarik, ada 2 Bang ya, soal Iya. dugaan prasangka dan lain sebagainya, soal kemudian pertarungan yang adil di demokrasi. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung di Bedah Editorial kali ini, ada Pak Ramadan ya dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ramadan. Saya diberi kesempatan untuk pagi ini menyampaikan sebuah pendapat untuk menghadapi demokrasi kita di masa depan, yaitu perhelatan yang luar biasa besarnya. Satu orang harus memilih 7 orang, Pak Indra. DPR 2, DPR 1, DPR pusat, Bupati, Gubernur, Presiden, dan DPD. Ini pekerjaannya tidak gampang, Pak Indra dan Pak Don. Tentu masa lalu kita pengalaman banyak korban-korban di waktu pemilu 2019 kalau tidak salah. Kinerja KPPS Menurut ya, segala saya, macam ya. Iya, Pak. Menurut saya saatnya lah kita membuat pemilu ini lebih aktif dengan punya selit sendiri, Pak Indra. Sistem conteng mungkin salah satu jalan keluar terbaik untuk menghadapi pemilu yang begitu besar serentak seluruh Indonesia. BRI saja yang kecil mampu beli satelit, masa negara tidak mampu beli satelit khusus untuk pemilu saja, Pak Don dan Pak Indra. Kalau ini dilaksanakan, menghemat biaya berapa, menghemat tenaga manusia berapa, kita sistem conteng saja itu sudah memudahkan bagi masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan pemilu yang baik. Terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mencatatnya dengan baik poin-poin yang sangat menarik dari Pak Ramadan. Kita ke Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Indra. Selamat pagi Silakan, Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Edward. Saya cuma menyoroti ada 3 poin ini. Yang pertama, hendaklah hidup itu konsisten dan konsekuen. Ini kan undang-undang sudah dibuat pada tahun 2016. Berarti seluruh partai sudah menyetujui untuk itu, termasuk Demokrat dan PKS, karena waktu itu penguasa parlemen itu adalah gerombolan mereka. Kalau kita boleh merewain, bagaimana mereka merubah undang-undang MD3 sehingga pemenang pemilu tidak dapat jabatan ketua DPR. Itulah janganlah karena kepentingan sesaat kita merusak tatanan yang sudah direncanakan jauh. Pasti sudah diperhitungkan. Cuma ini perhitungannya salah. Mereka mengira bahwa mereka akan memenangkan pemilu pada periode 2019. Ternyata mereka kalah. Nah inilah yang bikin mereka rusak. Itu yang pertama. Baik. Yang pertama. Yang kedua, kalau soal jabatan untuk PLT itu sudah ada orang-orang terpilih di daerah yang punya mampu, yang akan mengerjakan dengan baik tugas-tugas itu, nggak usah dikhawatirkan. Soal imparsialnya, soal mereka tidak akan berpihak,
itu pengawasan kan ada dari Bawaslu, dari mana-mana, dari pihak-pihak lain. Dan partai-partai peserta pemilu sendiri jadi pengawas. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah politikus yang negarawan. Mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan kelompok. Saya ingatkan bahwa jangan sampai suasana yang sudah ini jadi gaduh. Saya PKS itu kan dulu yang bagaimana mereka bisa merebut jabatan ketua DPR, ketua apa-apa tanpa si pemenang pemilunya nggak dapat kebagian. Nah ini yang kita inginkan. Tolonglah bahwa utamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan. Politikus yang negarawan ya Pak Edward. Baik Pak Edward, poin yang menarik juga. Sekarang saya ke Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan, silakan Pak Ikhwan. Selamat pagi Mas Indra dan Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Waalaikumsalam. Jadi penghelatan pemilu terbesar di dunia tahun 24, termahal di dunia tahun 24. Dan itu berdiri di atas suatu sistem gitu ya. Pemilu yang akan datang ini. Mestinya sistem hukum, sistem politik, sistem sosial itu setelah 23 tahun kita reformasi, itu harusnya dijadikan sebagai mitra dialogis, sarana kritik, evaluasi, dan kontrol terhadap sistem tersebut. Sebab suatu sistem itu mesti berdiri di atas paradigma tertentu. Dan paradigma ini selama tidak dikritisi dan tidak ada masalah, dianggap sudah benar, ya tidak akan terjadi anomali. Sebab kalau terjadi anomali, mesti akan terjadi krisis. Dan itu bisa evolusi atau evolusi. Cuma yang jadi masalah sekarang, sistem yang ada ini memang rakyat yang sibuk. Tetapi ternyata hasilnya demokrasi cupong istilah media Indonesia. Nah ini ternyata 102 bupati wali kota itu korupsi. Lalu 22 gubernur korupsi. Jadi hasilnya kalau begitu bepo. Itu kan ya bahasa Cinanya itu bepo. Jadi untuk itulah maka kita harus melihat kembali bahwa sistem mempanglimakan politik ini sudah jelas interest, kepentingan, dan interest itu mesti lawan dari amanah. Kalau sudah begitu, bagaimana mau jadi rakyat yang sibuk ya? Baik Pak Ikhwan, baik. Pak Ikhwan bicara output ya, sibuk di aturan dan sistem segala macam, tetapi outputnya kok begini. Ini catatan Bang Don juga sih tadi yang menarik. Nanti kita ulas Bang. Masih ada satu lagi penelpon, Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Bung Indra dan Bung Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Ibu. Ini lagi tontonan bagi kita bahwa pragmatisme politik itu lebih dominan daripada usaha untuk memperbaiki sistem politik. Nah, rancangan undang-undang pemilu ini kan inisiatif DPR untuk upaya membangun sistem politik dan demokratisasi yang lebih baik tadi kata Bung Salamun. Tapi nyatanya ini diabaikan. Pemerintah waktu Pilkada 2020 banyak yang menasihati untuk ditunda karena ada pandemi. Tetapi kan tetap dilaksanakan. Sekarang rancangan undang-undang ditunda karena kita katanya harus fokus pada pandemi. Nah tadi Bapak yang pertama tadi mengatakan di mana konsistensinya, begitu. Nah sementara rancangan undang-undang Cipta Kerja secara kilat bisa diputuskan begitu. Nah sedangkan pilkada serentak tadi, kan banyak sekali kelemahannya dan juga kurang berkualitas karena didominasi pilpres itu. Jadi sekarang Komisi 2 DPR yang tadinya merupakan pengusung, mengapa menarik kembali? Nah, yaitulah yang Baik Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat, terima kasih atas poin yang disampaikan di Bedah Editorial kali ini. Kami akan ulas lebih lanjut setelah jeda komersial. Bedah Editorial segera kembali.
Baik, kita tadi sudah dengar pendapat sejumlah masyarakat yang bergabung di Bedah Editorial kali ini. Saya sekarang tanyakan ke Bang Don sebagai juga catatan yang di segmen terakhir ini ya Bang Don ya. Tapi menarik juga Pak Ramadan tadi menyinggung soal 2024 ini akan memilih 7 orang loh. Ini nggak mudah loh. Terutama belajar dari 2019 yang lalu KPPS banyak bertumbangan dan lain sebagainya. Bang Don kira-kira melihat secara teknikal dulu ini Bang. Ya makanya kan jadi persoalan bagaimana persoalan teknikal ini harus diselesaikan. Ya. Kalau ada 7 suara itu juga akan membingungkan. Jangan-jangan orang kemudian asal nyoblos saja kan. Jadi kualitasnya malah Jadi jelek kualitasnya nanti ya, malah kualitas jelek pemilihannya. gitu. Tapi kan sekarang ini kalau sudah ada keputusan bahwa itu tahun 2024 seperti itu, mestinya punya cukup waktu untuk sosialisasi. Iya, betul. Sosialisasi teknis dan sosialisasi orang-orang yang berminat untuk maju. Supaya tahun 2024 rakyat itu tidak membeli kucing dalam karung. Jadi siapa saja yang mau sekarang ini ya sudah harus bisa mulai mendekat supaya kemudian bisa dikenal. Karena kalau tidak, sekali lagi Indra, era disrupsi seperti ini gampang orang melupakan sesuatu, gampang orang membuat sesuatu itu terhapus. Seketika orang yang sudah dikenal bisa hilang. Walaupun juga ada rekam jejak digital sebenarnya. Ada rekam jejak digital, tapi isunya itu dibuat sedemikian rupa sampai ini kemudian bisa terhapus. Jadi saya kira ada untungnya, ada juga ruginya. Tetap Tapi ada saya kira soal itu masih cukup Jadi waktu mungkin lah. bagi penyelenggara punya cukup waktu untuk mempersiapkan aturan-aturan dan melakukan simulasi. Betul. Bagi masyarakat pemilih juga punya cukup waktu melihat rekam jejak. Itu betul. Termasuk bagi yang berminat juga punya cukup waktu untuk menjual diri dalam tanda kutip begitu kira-kira ya. Karena pada akhirnya kan Indra, ujung dari semua itu adalah kita ingin naik kelas. Demokrasi kita. Dan kalau kita lihat sejarahnya memang kan begini ya. Kita dulu sudah sepakat untuk pemilu langsung, termasuk pilkada. Di saat-saat awal kita itu letih dengan kegaduhan pilkada yang terpisah. Gitu. Tiba-tiba berantem di Aceh. Setelah berita berantem di Aceh, pilkada di Papua juga ada yang berantem. Setelah dari Papua, kita juga ada di Sulawesi Utara gitu. Jadi kalau kita lihat seperti itu meletihkan. Saya kira secara psikologis itu juga beban. Karena itu mungkin para pembuat undang-undang merasa bahwa ini harus serentak. Nah pertanyaannya, ini ya serentak ini. Sekarang persoalannya apakah serentak ini tadi seperti kita bicara pada saat pertama, proses demokrasinya berkualitas atau tidak. Yang kedua, outputnya berkualitas atau tidak. Karena kalau tadi Pak Iwan, ya kita jangan sampai kemudian ribut di proses. Ya pilkada yang sebelumnya saja sudah ada 102 katanya bupati atau wali kota atau gubernur yang terlibat korupsi gitu. Belum lagi yang DPR gitu atau DPRD. Coba kita tidak boleh mengulangi hal seperti ini. Idealnya begitu. Dan itu proses demokrasinya harus benar. Saya kira orang sudah memulai misalnya Nasdem dengan politik tanpa mahar. Lalu kemudian orang sudah memulai berpikir bagaimana orang jalan di akar rumput untuk mulai menyadarkan rakyat untuk memilih pemimpin yang bagus. Karena tadi seperti kita bilang, sebetulnya kita juga yang harus menanggung resiko dari kesalahan kita untuk memilih pemimpin. Kesalahan dalam memilih, kesalahan dalam memilih, kita harus menanggung resikonya. Jadi jangan juga teriak-teriak untuk bilang, kenapa begini? Ya, yang milih siapa? Gitu. Jadi ada dua sisi. Proses demokrasi yang berjalan bagus, proses literasi kepada publik untuk memilih dengan benar, itu juga sangat penting. Walaupun mungkin juga muncul pertanyaan Bang Don ya, ketika sudah memilih dengan baik, tokoh yang dipilih adalah tokoh yang baik, tapi pada satu saat karena dugaan mengembalikan kompensasi politik. Ya mahar politik tadi itu kan. Mahar politik itu kemudian akhirnya tersangkut kasus korupsi juga. Yang kita lihat mungkin di kasus beberapa kasus terakhir ini. Iya betul. Bang Don. Tapi itu namanya proses begitu ya. Ya ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau kita betul-betul, ya kembali lagi ya, demokrasi yang benar itu rakyat harus berpesta untuk memilih pemimpinnya, tetapi memilih pemimpin yang amanah. Memilih pemimpin yang betul-betul mewakili kepentingannya, mewakili aspirasinya, mewakili keinginannya, dan membuat kesejahteraan bersama. Saya kira, ya gimana ya Indra, ini proses pendidikan yang juga harus berlangsung lama. Dan saya kira tugas negara juga untuk membuat mendidik publik untuk kemudian naik kelas untuk memilih pemimpin dengan cara benar. Kita perlu waktu lama untuk itu gitu. Tapi kita tidak boleh tidak ke sana. Dan saya kira partai-partai politik seperti Nasdem misalnya yang kemudian memulai dengan politik tanpa mahar, menurut saya itu juga harus berlaku bagi partai-partai lainnya untuk kemudian ya, supaya
negara tidak rugi, rakyat juga tidak rugi gitu. Intinya kita sedang on the right track ini ya, dalam track yang benar, tinggal nanti ada evaluasi kesalahan, jadi tinggal dievaluasi, tapi yang pasti tidak bisa stuck di satu titik begitu Itu ya, betul. Bang Don. Oke, Bang Don, terima kasih atas waktunya di Sama-sama, Bedah Editorial Indra. Media Indonesia untuk edisi hari ini. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita Selamat semua. Dan ada jeda waktu sekitar 3 tahun untuk mematangkan persiapan pemilu serentak 2024. Rapat paripurna DPR harus segera memutuskan nasib undang-undang pemilu dengan mengesahkan prolegnas prioritas 2021 tanpa RUU pemilu di dalamnya. Dengan begitu semua pemangku kepentingan bisa segera beranjak menyiapkan pemilu serentak 2024. Demikian bedah editorial Media Indonesia untuk pagi hari ini. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.